Saudara, alasan ketiga, kenapa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Tuhan memberikan perumpamaan yaitu bunga bakung. Artinya Tuhan itu mau mengingatkan kita gini, hidup itu pendek. Makanya kamu perlu benar-benar kita akan kembali coba lihat di dalam Injil Matius tadi pasal yang ke-6. Kita akan melihat ayat yang ke-28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara, alasan ketiga, kenapa saudara dan saya tidak perlu khawatir. Tuhan memberikan perumpamaan yaitu bunga bakung. Nah, dalam bahasa aslinya itu bukan bunga bakung seperti pengertian saudara dan saya. Dalam bahasa aslinya mereka memakai yang namanya bunga krenon. Apakah bunga krenon ini? Kalau kita lihat gambarnya, saudara akan temukan bahwa bunga krenon ini ada kemiripan dengan chamomile. Ya, jadi tanaman yang dipakai untuk menghasilkan teh chamomile. Jadi bunga krenon ini boleh dibilang adalah bunga chamomile. Nah, saya menemukan satu artikel nih saudara ya. Seorang profesor ilmu tumbuh-tumbuhan, botani ya, namanya Harubeni. Dia seorang profesor ilmu tumbuh-tumbuhan Alkitab dari Yerusalem. Nah, bunga krenon yang disebut di dalam ayat 28 itu memakai istilah Anthemis palestina. Jadi ini bahasa Latinnya Anthemis palestina. Bentuknya mirip bunga aster putih, tapi sebetulnya ini ya juga bunga seperti bunganya chamomile. Nah, menurut catatan yang dia tuliskan di dalam artikelnya, tanaman ini merupakan tanaman yang cukup utama yang banyak ditemukan di antara bunga-bunga di padang. Makanya di ayat 28 perhatikan bunga bakung di ladang. Karena memang tanaman Anthemis palestina ini seringkali digambarkan sebagai bunga di padang. Contohnya di dalam Mazmur pasal 103 ayat yang ke-15. Nah, saudara bisa temukan bahwa di dalam Mazmur 103 ayat 15 itu digambarkan tentang bunga-bunga di padang. Nah, bunga-bunga di padang ini adalah Anthemis palestina. Dan ternyata menariknya juga kalau saudara pernah ingat cerita wanita pendarahan, itu kan dia menjamah jumbai. Dia menjamah jumbai jubah Tuhan. Nah, itu orang Israel menyebutnya cicit ya, cicit. Nah, ternyata menariknya, ternyata kata dari bunga Anthemis palestina ini, bunga di padang ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani sering disebut dengan cit hasadeh. Cit hasadeh. Jadi artinya itu begini, cit hasadeh, bunga Anthemis palestina sering dipakai sebagai simbol dari bunga yang umurnya pendek. Dari bunga yang umurnya pendek. Jadi artinya saudara, kalau Anda temukan belajar tentang ilmu tumbuh-tumbuhan, saya bukan pakarnya tetapi saya belajar untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bunga Anthemis palestina ini berbunganya cuma 1 kali. Dan umurnya tidak panjang. Umurnya pendek, saudara. Kenapa kita itu tidak boleh khawatir? Yuk kita lihat alasan ketiga. Kenapa saudara dan saya itu tidak boleh khawatir? Kita bisa temukan dari Bilangan pasal yang ke-15. Kita lihat ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. 37 sampai 39. Judulnya jumbai peringatan. Cit-cit itu tadi ya. Kalau bunganya sendiri dalam bahasa Ibrani bunga di padang adalah cit hasadeh. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka,
bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun. Dan dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi sebetulnya jumbai itu dari kata cicit, itu berasal juga dari kata cit hasadeh, yaitu bunga di padang. Artinya Tuhan itu mau mengingatkan kita gini, hidup itu pendek. Makanya kamu perlu benar-benar untuk takut dan menuruti perintah Tuhan. Jadi jangan diisi dengan kekhawatiran. Jadi alasan yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir. Sederhana saudara, karena hidup itu pendek. Tanpa saudara dan saya sadarin, toh kekhawatiran itu tidak merubah apa-apa. Terus kemudian kita harus mengingat lagi, kalau burung yang menjijikkan aja Tuhan pelihara, apalagi kita anaknya. Kita bukan burung gagak, kita anaknya yang jauh lebih berharga. Makanya Tuhan bilang tidak boleh khawatir. Dan alasan ketiga, hidup itu pendek. Jadi jangan sia-siakan dengan kekhawatiran. Tetapi ingatlah dan lakukanlah perintah Tuhan.